adik-adik. Gak kerasa ya, kita sudah tiba di penghujung bulan Oktober. Itu berarti minggu ini adalah minggu terakhir kita membahas tentang kepribadian. Apa itu kepribadian? Menemukan siapa diri kamu yang sebenarnya sehingga kamu dapat membuat sebuah perbedaan. Iya, kakak harap kita semua makin paham apa itu kepribadian. Nah, sebentar lagi kita mau sama-sama mulai ibadah. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami boleh beribadah bersama-sama lagi. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah. Berkati ibadah kami Tuhan, agar kami semua boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Hai adik-adik, selamat hari Minggu ya. Kita menyanyikan lagu Kasih Yesus dan Oh Indah. Kasih Yesus, oh indah, kasih Yesus, indah, oh indah. Adik-adik, let's semangat yuk. Kasih Yesus, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, oh indah. Lebih dari apa ya? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Adik-adik, kita mulai dari awal lagi ya. Lebih semangat. Kasih Yesus, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari apa? Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Adik-adik, buat gerakannya ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Tunggu adik-adik. Yeay! Masih semangat gak adik-adik? Yuk semangat, semangat, semangat. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh, kita menaikkan pujian Mari Masuk. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus. Datang sekarang.
adik-adik, kita akan menyanyikan sekali lagi dari awal ya, dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Yuk adik-adik kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu Tuhan. Sekarang kami akan bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau pimpin, Engkau bimbing kami, supaya kami bisa mendengarkan Kakak yang akan membawakannya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sertai kami, pimpin kami jadi anak yang taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk baca bersama-sama ayat hafalan kita di bulan ini dari Mazmur 139 ayat 14. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sekali lagi. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Selamat beribadah adik-adik. God bless you. Wah. Shalom adik-adik Pasiki. Wah, ketemu lagi sama Kak Febri di sini. Semoga nggak bosan ya. Enggak dong, jangan bosan dong. Oke, kalau gitu, adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau udah siap, katakan iya. Oke, kalau gitu, kalau udah pada siapin catatan, Alkitab, kita akan mulai. Tapi sebelumnya, adik-adik pasti tahu dong, kita belajar tentang, yes betul, kepribadian. Nah, ini kita di minggu terakhir di bulan Oktober. Wah, bulan Oktober, minggu depan udah bulan November, minggu depan lagi udah bulan Desember. Wah, luar biasa ya, bentar lagi kita menata. Catat banget ya sih adik-adik. Oke, kita lanjut lagi. Dan di kepribadian ini pasti kita bahasa lagi dong pastinya. Masih inget ya? Kalau nggak inget kakak coba nih bahasa ya adik-adik. 1, 2, 3. Kepribadian, menemukan siapa diri kamu yang sebenarnya sehingga kamu dapat membuat sebuah perbedaan. Berarti kita harus menemukan siapa sih kita. Karena kalau misalnya kita udah tahu siapa kita,
pasti kita bisa membuat sebuah perbedaan. Dan pastinya kita semua adalah anak Tuhan Yesus. Ya, top banget semuanya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bercerita tentang sebuah karunia, bakat, kemampuan. Nah, maka kakak mau nanya, adik-adik punya bakat apa nih? Atau kemampuan apa? Oke, ada yang memasak, ada yang baking, oke, ada yang nyanyi, ada yang gambar, main game. Coba kakak pikir dulu ya. Kakak gimana? Nah, oke. Ada yang nari. Wah, masih banyak lagi ya. Luar biasa memang bakat adik-adik. Karena itu semua yang diberikan sama Tuhan. Nggak mungkin Tuhan nggak kasih apa-apa ke kita. Dia selalu memberikan kita semuanya. Pasti yang terbaik. Oke, kita lanjut lagi. Di bulan ini, kakak punya bottom line, yaitu kita dapat menggunakan karunia kita bersama-sama untuk membuat perbedaan yang lebih besar. Nah, adik-adik, kita semua yang tadi juga adik-adik udah sebutin punya kemampuan, bakat, karunia yang berbeda-beda dan banyak banget, nggak mungkin satu aja. Kita punya banyak banget karena itu semua Tuhan berikan pada kita. Yuk kita buka ayatnya nih. Di 1 Korintus 12 ayat 4-6. Kita baca sama-sama. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, adik-adik, di Korintus ini adalah surat yang ditulis sama Paulus yang dia kasih ke sebuah gereja di Korintus. Ini menarik banget di Korintus ini, adik-adik. Yang ayatnya tadi bilang juga, kalau misalkan Tuhan itu memberikan kita karunia, bakat, kemampuan yang luar biasa setiap harinya. Misalnya pengetahuan, terus iman, terus kekuatan, dan juga kesembuhan. Luar biasa ya Tuhan ya, luar biasa pastinya. Nah, makanya itu semuanya pasti memiliki dan itu berbeda-beda levelnya adik-adik. Ini kayak main game ya Kak? Iya tentu, ada main game gitu, ada levelnya. Kayak tadi kakak bilang juga, kalau misalkan kita bersama-sama, kita akan bekerja sama adik-adik dan membuat perbedaan yang lebih besar. Seperti bottom line kita hari ini. Kalau kita punya kemampuan beda gini, kalau udah dikasih nih sama Tuhan kemampuan yang beda-beda, Tuhan ninggalin gitu aja Kak? Enggak. Tuhan ada di dalam diri kita dan melalui bakat kita, kemampuan kita, kita harus lakukan itu untuk Tuhan adik-adik. Karena kalau misalkan kita lakuin untuk manusia, nanti adik-adik sedih. Karena kalau nggak dikasih pujian, kita suka gitu ya. Nah, makanya kita harus kasih buat Tuhan. Buat perbedaan yang lebih besar, itu bisa juga dengan kemampuan adik-adik sendiri, itu bisa juga. Misalnya, gimana sih Kak? Kayak memasak. Nah, adik-adik bisa bikin makanan, bikin kue, bikin cookies, itu buat teman-teman adik-adik yang lagi sakit atau yang lagi butuh semangat, adik-adik bisa kirimin. Atau adik-adik jago nyanyi, luar biasa ya. Nah, itu adik-adik juga bisa kasih nyanyian adik-adik untuk menyemangati temannya. Dan bisa juga adik-adik pintar belajar matematika atau IPA atau IPS atau sains gitu ya bahasanya. Nah, adik-adik juga bisa ajarin teman-temannya adik-adik lewat online kan, karena kita nggak bisa tetap buka dulu gitu kan, maka kita lewat online teman-teman kita bisa juga. Nah, begitu juga dengan kemampuan mendengarkan. Nah, Kak, kok mendengarkan dibilang kemampuan? Tentu saja bisa adik-adik. Kalau misalkan kita ada kemampuan mendengarkan, nah teman kita pasti
punya cerita dong buat ceritain ke kita, ke kakak nih sekarang. Kakak lagi cerita sama kalian dan kalian mendengarkan kakak. Nah, itu berarti adik-adik punya kemampuan yang mendengarkan. Nah, karena itu kemampuan mendengarkan itu juga penting. Karena saat teman-teman kita lelah, capek, atau mungkin lagi marah-marah, nah kita bisa mendengarkan. Dan nggak mungkin dong kalau misalkan temennya lagi ngomong, kita ngomong, nanti ada ribut. Jadi nggak mungkin kayak gitu ya adik-adik. Mungkin adik-adik juga bisa iri gitu ya sama teman-teman adik-adik yang punya kemampuan yang luar biasa. Misalnya temannya ada yang jago gambar gitu kan. Sedangkan adik-adik cuma bisa nyanyi aja gitu. Kayaknya semua orang bisa nyanyi deh. Aku tuh lebih baik maunya jago gambar deh daripada nyanyi gitu. Nah, ada yang kayak gitu kan. Atau mungkin adik-adik juga ada yang kayak kayaknya lebih keren kalau nyanyi gitu di atas panggung. Lebih baik nyanyi gitu daripada aku dengerin aja gitu atau nonton orang nyanyi aja. Nah, pasti kita pernah kayak gitu adik-adik. Kita buka ya ayatnya ya. Di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Nah, adik-adik ngerti gak sih apa yang dikatakan Paulus di ayat itu? Nah, kakak kasih tahu deh nih, pakai gambar nih. Adik-adik tahu dong, ini gambar tubuh. Nah, kayak tadi dibilang tubuh. Kalau misalkan tubuh ini anggotanya ada apa aja? Bener, ada banyak ya. Ada mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki. Oke, banyak ya adik-adik. Nah, makanya semuanya itu anggota-anggotanya punya peran yang berbeda-beda. Ayo, perannya apa aja, fungsinya apa aja. Mata buat melihat, mulut makan, ngomong, telinga mendengar, tangan dada-dada. Belum dada-dada ya. Nah, jadi itu banyak fungsinya, perannya masing-masing setiap anggota tubuh kita. Nah, begitupun dengan kita. Kita punya bakat dan kemampuan yang berbeda-beda satu sama lain biar kita saling bekerja sama. Kalau misalkan tadi anggota tubuh ini, nggak mungkin dong mulut melihat. Nggak bisa ya kan? Dia ngomong sambil melihat, dia memerlukan mata adik-adik. Jadi butuh satu sama lain, butuh bekerja sama. Nah, makanya di ayat ini, di hari ini, kakak ngajak adik-adik buat saling bekerja sama satu sama lain buat kita bisa bikin perbedaan yang luar biasa besar. Kita ini masing-masing unik. Kita bisa membuat perbedaan yang luar biasa. Kan tadi kak bilang ya, pertama kita bekerja sama. Kita membutuhkan satu sama lain. Nah, gimana sih caranya kak? Misalnya, adik-adik bisa masak. Nah, kalau bisa masak, berarti adik-adik butuh didekor juga dong, butuh digambar. Nah, adik-adik juga bisa bekerja sama temennya jago gambar. Jadi adik-adik masak, temennya ada yang gambar. Nah, kalau misalkan udah, kita kasih ke orang yang memerlukan semangat atau orang-orang yang membutuhkan di luar untuk makan. Nah, bisa seperti itu adik-adik. Itu bisa menyemangati mereka. Atau adik-adik bisa bikin cover
bisa dibilang apa ya, nyanyi tapi di videoin gitu kan, namanya cover itu, adik-adik cover lagu ya. Nah, adik-adik bisa tuh cover lagu, misalnya adik-adik kan nyanyi, terus temennya ada yang bisa ngedit, nah temennya bantu edit, terus uploadnya bisa minta temennya atau orang tua adik-adik, nah saling bekerja sama adik-adik kan. Nah, dari itu membuat perbedaannya gimana Kak? Pertama, bisa menyemangati orang-orang dan bisa orang-orang diberkati lewat video adik-adik, atau bisa juga adik-adik membuat cover lagu untuk mencari dana kan untuk orang-orang membutuhkan. Nah, makanya adik-adik nanti uangnya kasih ke orang-orang membutuhkan itu. Nah, seperti itu adik-adik, cara membuat perbedaannya lebih besar dengan karunia kita yang berbeda-beda. Coba deh adik-adik pikirin, pasti tuh luar biasa dan hebat gak sih? Kita punya kemampuan yang berbeda-beda, bakat yang berbeda-beda, dan juga unik. Itu bisa membuat perbedaannya lebih besar, bahkan bisa mengubah dunia. Wah, luar biasa gak sih adik-adik? Nah, makanya itu kakak ngajak adik-adik untuk baca lagi nih bottom line kita, biar adik-adik tuh makin melekat, makin keinget terus ya. Kita baca ya. 1, 2, 3. Kita dapat menggunakan karunia kita bersama-sama untuk membuat perbedaan yang lebih besar. Sekali lagi, kita dapat menggunakan karunia kita bersama-sama untuk membuat perbedaan yang lebih besar. Nah, adik-adik, seperti itu cerita kita hari ini. Jadi adik-adik harus buat perbedaan yang lebih besar tuh dengan cara ya udah bekerja sama, membutuhkan satu sama lain. Karena kalau misalnya nggak ada orang lain nggak mungkin bisa gitu kan. Adik-adik juga bisa melakukan kemampuannya untuk melayani juga. Nah, kan nanti kan bentar lagi Natal nih adik-adik kan. Nah, adik-adik juga bisa bantu melayani, atau misalnya adik-adik kayak di online service ini adik-adik mau melayani, boleh banget tinggal kasih tahu ke kakak-kakaknya gitu adik-adik. Karena dari hal kecil aja bisa jadi sesuatu yang besar. Kakak percaya itu terjadi karena kakak mengalami itu. Pasti adik-adik juga seperti itu, dan juga parents, orang tua adik-adik juga pasti mengalaminya. Yuk adik-adik, kakak mau adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan pada kami Tuhan setiap harinya Tuhan. Kami sangat bersukacita, sangat bersyukur Tuhan. Dan juga Tuhan kami berterima kasih atas kemampuan dan keterampilan bakat yang berbeda dan unik ini Tuhan. Kami sangat bersyukur. Biarlah Tuhan kami memakai dengan baik Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk sia-sia untuk diri kami sendiri saja, tapi juga bisa buat orang lain di sekitar kami, di luar kami ya Tuhan, karena kami mau membuat perbedaan yang lebih besar. Kami mau bekerja sama karena kami butuh satu sama lain. Kami gak bisa berdiri sendiri, kami juga butuh Tuhan di dalam kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, sertai kami, lindungi kami setiap harinya Tuhan. Kami telah beribadah, kami telah bernyanyi, kami telah mendengarkan cerita Tuhan. Biarlah apapun yang kami dapatkan bisa kami ceritakan ke teman-teman, orang tua, kemanapun Tuhan Yesus. Biar kami jadi anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Wow. Oke, kalau gitu adik-adik, jangan lupa untuk membuat perbedaannya lebih besar adik-adik dengan kemampuan adik-adik. Bersyukur dengan kemampuan atau bakat yang kalian punya saat ini. Kalau misalkan masih bingung kemampuannya apa, nanti kita bicarakan di semua grup ya. Oke adik-adik, see you lagi, bye, God bless you.
adik-adik tadi firman Tuhannya? Iya, kita semua pasti sama-sama diberkati dengan firman Tuhan. Seperti biasa nih, kakak mau ajak adik-adik untuk join di small group jam 7 malam. Di sini kita bisa sharing bersama-sama, kita bisa bahas lagi firman Tuhan yang kita dengar tadi, dan kita juga bisa saling sapa dengan teman-teman kita. Kalau adik-adik mau ngajak saudara atau teman-teman adik-adik join di small group, boleh ya. Oke? See you adik-adik. Happy Sunday. God bless you. Dari